sebaiknya marilah kita berdoa. Kita kelasnya siapa? Kaida ya? Oke, silakan dipimpin Kaida. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan pembacaan doa tadi mudah-mudahan diberkahi dan dilancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Ibu mau mengambil absen ya. Bagi namanya tersebut silakan angkat tangan dan bilang hadir. Mutia, Hadir, Bu. oke. Kaida, Hadir, Bu. Tiara, Bu. Feby, hadir Bu. Silvi, yang zaman tadi ya? Sakit apa ya? DBD, Bu. Mudah-mudahan kita doakan semoga Silvi cepat sembuh ya. Amin. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang, ada yang tahu pelajaran kita sebelumnya? Kurban. Benar anak Ibu Kaida. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kurban. Pada materi ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang, dari gambar ini tahu nggak apa materi kita? Apa dia? Ya, akikah. Kita akan mempelajari tentang akikah. Nah, sebelum itu apa sih tujuan dari anak ibu ini mempelajari akikah? Yang pertama yaitu mengetahui apa sih akikah itu sebenarnya. Yang kedua, apa hukum dari akikah tersebut. Yang ketiga, bagaimana sih tata cara dalam pelaksanaan akikah. Dan yang terakhir yaitu apa hikmah dari akikah itu sendiri. Nah, yang pertama kita masuk kepada apa arti akikah. Secara syariat, makna akikah ini adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melahirkan seorang anak. Itu yang dimaksud dengan akikah. Nah, sebelum itu anak-anak itu pernah nggak lihat ada tetangga atau keluarganya yang melakukan akikah? Pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu sebagai contoh anaknya lahir kan? Nah, itulah maka orang tuanya mengakikahkan anaknya. Selanjutnya yaitu adapun tentang akikah ini sudah ada dalilnya. Ada yang mau baca, Ibu? Mohon bantuannya. Ada Ibu Mutia mau baca? Bantuannya baca. An samawata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahan bi aqiqatihi tusbahu anhu yawm as-sabi'i wa yuflaqu ra'suhu wa yusamma rawahu Ibnu Majah. Oke, terima kasih Ibu Mutia. Silakan anak Ibu Feby bacakan artinya. Artinya diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, terima kasih kepada anak Ibu Feby. Nah, di sini setiap anak itu tergadai. Maksud tergadai itu adalah adanya tebusan untuk anak itu yang lahir, yaitu dengan memotong hewan. Apa saja hewan yang bisa dipotong dalam akikah? Kambing. Nah, terutama itu kambing. Itulah mengenai dalil dari akikah tersebut. Selanjutnya, kapan sih akikah itu dilaksanakan? Ada yang tahu anak ibu? Misalnya anak itu lahir beberapa hari setelah itu, berarti ini dia. Nah, pada hari ke-7 setelah anak itu lahir, yaitu pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, ataupun jika sudah mampu. Nah, di sini juga ditekankan jika sudah mampu. Bagi orang tuanya yang memiliki kelebihan uang atau harta, sebaiknya mengakikahkan anak-anaknya. Anak ibu sudah akikah? Sudah, Bu. Sudah seluruhnya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk, apa sih hukum akikah itu?
maka akikah itu adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu arti sunnah muakkad? Belum belajar. Sunnah muakkad apa? Ada sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi lebih baik kita melakukan akikah. Baik, sebelum kita masuk pada hikmah pelaksanaan akikah, ibu akan menjelaskan ketentuan dalam pelaksanaan akikah tersebut. Yang mana dalam hadis dari yang artinya dari Amr bin Shu'aib Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin beribadah tentang anaknya, maka hendaklah dilakukannya. Bagi anak laki-laki itu 2 ekor kambing yang seumuran dan anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa untuk anak laki-laki berapa ekor kambing? 2. Kalau anak perempuan 1. Berarti rata-rata anak ibu perempuan berarti 1 ekor kambing. Syarat kambing apa sih beda akikah dengan kurban? Pasti ada bedanya. Ada yang tahu anak ibu? Apa anak ibu Mutia? Kalau kurban tuh Kurban? dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Ya, hari raya Idul Adha. Kalau akikahnya Kapan saja? kapan saja bisa, tapi bentuk dagingnya tuh juga ada berbeda Bu. Kalau akikahnya dagingnya tuh harus dimasak. Ya. Kalau kurban dagingnya mentah. Itu benar sekali Mutia. Itulah perbedaan antara akikah dan kurban. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita masuk pada hikmah pelaksanaan akikah. Yang pertama, yang mana tadi sudah ada, yaitu dengan menghidupkan sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, adapun yaitu menghindarkan anak dari musibah, yang mana kita tidak tahu kan kedepannya anak ini seperti apa. Jadi untuk lebih baiknya kita mengakikahkan anak ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga itu ada memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Karena akikah itu melibatkan anggota masyarakat yang ada baik tetangga, kerabat ataupun saudara. Selanjutnya yang keempat yaitu akikah merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah. Karena Allah telah memberikan seorang orang tua itu keturunan atau anak. Jadi kita harus merasa syukur atas pemberian Allah. Selanjutnya yang keempat yaitu menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Yang mana kita itu harus rasa senang dan gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Nah, itulah mengenai hikmah dari pelaksanaan akikah tersebut. Baik, Ibu ingin memperlihatkan satu video mengenai akikah. Mohon ya diperhatikan anak-anak Ibu. Kalau yang itu harganya berapa, Pak? Yang mana? Yang itu. Oh, yang itu, yang warna hitam. Iya, yang itu, Pak. Oh, kalau yang itu khusus untuk ibu 1,5 juta. Mahal bener, Pak. Ya, boleh tahu kok, Bu. Iya dong, saya kan mau beli 2. Oh, ya sudah, gampang. Silakan dipilih saja dulu. Syami, lihat di sana ada pasar kambing. Ke sana yuk. Ayo, yuk. Sampai di video. Hah? Loh, Syamil, Dodo, Baik anak-anak Ibu, karena inti dari video ini di akhir, jadi Ibu percepat videonya ya.
bayi diberi nama dan dicukur rambutnya hingga gundul. Dicukur gundul, lalu diapakan, Bu? Rambut itu ditimbang lalu dihargai senilai perak. Lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Oh, jadi kalau berat rambut itu 2 gram, sementara 1 gram perak 100.000 rupiah, maka orang tuanya bersedekah sebesar 200.000 rupiah. Gitu ya, Bu? Betul, Karmelita. 100. Dodo mengerti tidak? Ya begitu sih, Dodo jangan ditanya lagi. Pasti tidak mengerti kan? Lalu hukumnya apa, Bu? Menurut pandangan para ulama, akikah hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada sebagian ulama lain yang mewajibkannya. Oh, lalu daging yang dipotong itu buat siapa? Apa sama seperti kurban? Daging itu diberikan kepada fakir miskin, kerabat, tetangga, dan siapa saja yang membutuhkan. Namun berbeda dengan kurban, daging akikah diberikan dalam kondisi sudah matang atau sudah dimasak. Jumlahnya berapa ekor, Bu? Wah, pertanyaan bagus, Dodo. Dodo gitu loh. Bila bayi itu lahir laki-laki, maka yang disembelih 2 ekor. Bila perempuan 1 ekor. Adik kamu laki-laki kan, Rina? Iya. Mantap deh. Bakalan kenyang nih. Dodo, kita jauh dari makanan dulu. Oke, nah itulah video mengenai akikah. Baik anak-anak ibu semuanya, karena anak-anak ibu sudah paham dengan materi dan juga sudah menyaksikan video tadi. Kali ini ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan. Nah di sini ibu ada screen nama. Nanti namanya yang tersebut atau terpilih berarti dia yang menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, kita mulai ya. Ya, Mutia. Nah, namanya Mutia. Oke, Mutia, pertanyaannya tidak jauh-jauh dari akikah. Pertanyaannya apa sih? Kenapa Islam menganjurkan kita untuk melakukan akikah tersebut? Karena kita ini rasa syukur atas kelahiran seorang bayi, makanya sudah terkenal kita ini sebagai bentuk rasa syukur itu dengan menyembelih hewan akikah. Oke, benar sekali. Beri aplaus kepada Mutia. Yeay. Oke, itu ya. Kenapa Islam menganjurkan kita untuk akikah. Selanjutnya kita coba lagi. Cuma 2 pertanyaan saja pada hari ini. Ya, terpilih yang namanya Febiola. Mana Febiola? Nah, ini. Oke, pertanyaannya sama mudah. Apa sih perbedaan akikah dengan kurban? Jelaskan, Febi. Akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, dan 21 kelahiran anakmu. Ya. Ketika sudah mampu untuk mengakikahkan. Kalau kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Ya. Nah, itu aja. Oke, benar ya. Beri aplaus kepada Marita. Oke, mungkin sekian saja materi kita mengenai akikah. Ibu harapkan anak-anak ibu mengulangi pembelajaran hari ini supaya tidak lupa. Paham ya, Kaida? Diulangi di rumah, dibaca. Oke, materi kita untuk selanjutnya atau pertemuan selanjutnya tentang utang piutang. Mohon dibaca-baca, dicari-cari ya. Untuk kesimpulan pada hari ini ialah akikah itu sendiri adalah menyembelih hewan untuk atas kelahiran seorang anak sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja materi kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa paham dan bisa menerapkan halnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.